Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. La haula wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di halaman 23 dalam membahas kitab At-Ta'liqat Al-Athariyah Alal Mangdumatil Baiquniyah. Kita langsung saja kita baca dari baitnya. Silahkan Mas lanjutkan. Suaranya tidak kencang sampai sini Mas. Cek. Ya, oke. Ini mungkin headsetnya yang bermasalah ini. Minta lepas saja. Wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahwa dha'ifu wa huwa aqsa man kathur. Dan setiap hadis yang lebih rendah dari tingkatan hasan, yaitu hadis dhaif yang pembagiannya ada banyak. Ad-dha'ifu huwa alladhi lam yajma' sifatal hasani bifaqdi syaratin min syurutihi. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak terkumpul sifat-sifat hasan karena hilangnya salah satu syarat dari syarat-syaratnya. Walahu aqsamun katsiratun dan pembagiannya ada banyak. Saya murru ba'duha insyaallah taala, dan akan kelewati sebagiannya insyaallah. Misaluhu, contohnya ma rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa Darimi wa Ahmad wa Ibnu Huzaimah wa ghairuhum an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum ar-rajula yata'ahadul masajida fashhadu lahu bil iman. Contohnya adalah apa yang hadis yang diriwayatkan dari Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ahmad dan Ibnu Huzaimah, dan selain mereka dari Abi Sa'id al-Khudri, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melihat seorang laki-laki menjaga atau sering mendatangi masjid, fashhadu lahu, maka berilah persaksian baginya bil iman, dengan iman. Fahaza hadisun dhaifun. Adapun hadis ini adalah hadis dhaif li'anna fi sanadihi rawiyan ismuhu Darraj bin Sam'an Abu Samh. Qala anhu Az-Zahabi ad-Darraj katsirul manakir. Katsirul manakir. Karena sesungguhnya dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ad-Darraj bin Sam'an Abu Samh. Az-Zahabi berkata tentang dia, Ad-Darraj ini banyak hadis yang mungkar. Lanjut Ustaz. Lanjut Mas, sedikit lagi. Kemudian waqala al-Imamu Ahmadu wa ghairuhu ahaditsuhu manakir. Dan Imam Ahmad mengatakan dan selainnya hadis-hadisnya banyak yang hadis-hadisnya mungkar. Waqala Ibnu Hajar fi Taqrib saduqun fi riwayatihi an Abi Abi Haythami dha'fun. Qultu wa hadhihi minha. Dan Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitabnya At-Taqrib, dia saduqun, perawinya saduqun, di dalam riwayatnya dari Abi Haythami itu lemah. Dia seorang yang lemah. Maka aku mengatakan wahazihi minha, ini berasal darinya. Ya, maksudnya dari siapa? Darinya itu. Dari mana nih Ustaz? Kembalinya tuh. Ya, di sini kan Ibnu Hajar mengatakan sadukun.
derajatnya itu dalam Jarh wa Ta'dil adalah shaduk. Kemudian Ibnu Hajar memberi catatan fi riwayatihi an Abil Haytham dha'fun. Kalau Daraj ini meriwayatkan dari Abu Haytham, maka hadisnya dhaif atau dia lemah, dianggap lemah. Kemudian saya mengatakan wahadhihi minha, dan riwayat ini tadi idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjid fashhadu lahu bil iman, itu adalah riwayatnya Daraj dari Abu Haytham. Nah, maka ini juga dhaif. Makanya dikatakan wahadhihi minha, dan riwayat hadis ini itu tadi idza ra'aitumur rajula itu minha min riwayat Daraj an Abil Haytham. Oke. Lanjut aja atau gimana, Mas? Mau Anas, ingin ikut Ustaz? Kayaknya mudah semua ya kalimat-kalimatnya, insya Allah. Lanjut aja, Mas. Biasa. Kemudian yang ke-8, wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u, dan hadis yang dinisbatkan kepada Nabi adalah hadis marfu', dan hadis yang disandarkan kepada tabi'in itu adalah hadis maqtu'. Al marfu'u ma udhifa lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn huwa wa huwa sukutun an fi'lin huditha amamahu aw an fi'lin hadatsa amamahu. An fi'lin hadatsa amamahu aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin. Hadis marfu adalah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perkataan atau perbuatan atau persetujuan Nabi yang beliau sukutun, diam terhadap kejadian atau perbuatan yang terjadi di depan beliau, baik itu dari sisi sifat Nabi, khalqiyatin, rupa atau ciptaannya, atau khuluqiyatin atau akhlak atau sikapnya Nabi. Mungkin ini perlu titik komanya perlu kita berikan, Mas. Hadis marfu itu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbentuk 1 ucapan, 2 perbuatan, 3 persetujuan. Maksud persetujuan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam ketika ada kejadian yang terjadi di depannya. Itu namanya takrir. Kemudian yang keempat adalah sifat khalqiyah, yaitu bagaimana sifat postur tubuh atau yang semisalnya, ya, penciptaan Nabi, tubuh Nabi dan semisalnya, au khuluqiyah maupun akhlaknya. Jadi yang marfu ini ada 5 jenisnya: ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat khalqiyah dan sifat khuluqiyah. Baik, kita lanjutkan, Mas. Al-awwalu al-marfu'ul qawli an yaqula rawi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza. Yang pertama adalah marfu' yang al-qawli, marfu'ul qawli, yaitu seorang rawi mengatakan bahwasanya Nabi Rasulullah SAW mengatakan begini. Asani al-marfu'ul fi'li, yaitu marfu'ul fi'li an yaqula rawi, ketika rawi itu mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kada. Aku melihat Rasul melakukan ini. As-salis al-marfu'ut takriri an yaqula rawi fu'ila bi hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada wala yarwi inkaran anin nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalikal fi'li. Yang ketiga adalah marfu' yang takriri, di mana rawi mengatakan dilakukan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan itu. Wala, dan inkaran tanpa ada pengingkaran
eh, Wala yarwi, dan rawi tersebut tidak meriwayatkan atau tidak mengisahkan dan rawi tersebut tidak mengisahkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lidzalikal fi'li terhadap perbuatan itu. ya pengingkarannya, ingkarannya. Tidak Nah, mengisahkan ada pengingkaran dari Nabi terhadap perbuatan tersebut. nah, kemudian yang ar-rabi, yang keempat al-marfu'ul wasfi, an yakula rawi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khulqan aw yakulu kana abyada malihan muqassadan. Yang keempat adalah marfu'ul wasfi, di mana rawi mengatakan uh, Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Au yakul, atau dia mengatakan karena abyadha malihan muqassidan, yaitu dia itu putih tampan muqassidan. Muqassidan itu artinya apa? Tingginya nggak terlalu tinggi, nggak jangkung, nggak terlalu pendek. Jadi pertengahan, ideal tingginya. Lanjut Ustaz. Lanjut Mas, Masya Allah. Capek nggak Mas? Nah, enggak Ustaz. Lanjut aja Mas. At-tabi'i huwa man laqiya sahabiyan wa kana mu'minan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam duna an yarahu wa mata 'alal Islam. Tabi'in adalah seorang yang bertemu dengan sahabat Nabi dan dalam keadaan dia beriman kepada Nabi tanpa pernah melihat Nabi, dan dia mati di atas Islam. Al-maqtu', kalau ditanya tabi'i syaratnya ada berapa? Kita ngasih apa saja? Jadi bertemu dengan sahabat, beriman, tidak pernah bertemu Nabi, dan kemudian dia mati dalam keadaan Islam. Ada satu. Kalau dikasih ya nomor. Jadi bertemu sahabat satu, kemudian dia beriman dua, kemudian tidak bertemu Nabi tiga, ya, kemudian mati dalam keadaan ada empat. Ya. Atau bisa digabung tanpa pernah melihat. Seorang yang bertemu sahabat, beriman dengan Nabi, dan mati dalam keadaan Islam. Terkait tidak bertemu dengan Nabi dan tanpa melihat Nabi itu bisa jadi dia bertemu sahabat, tapi bisa jadi bertemu Nabi. Nanti jadinya sahabat kalau sudah bertemu Nabi. Ya nggak apa dikasihkan, nggak apa Mas. Tidak bertemu sahabat saja, atau kalimatnya gini biar nggak ngasih dua kriteria ya. Dia hanya bertemu sahabat dan tidak bertemu Nabi. Itu jadi satu poin. Yang kedua beriman dengan Nabi. Yang ketiga mati dalam keadaan Islam. Lanjut Mas. Kemudian al-maqtu'u huwa ma udifa ila tabi'i au man ba'dahu min qaulin au fi'lin. Kemudian maqtu' adalah hadis yang dinisbatkan kepada tabi'in atau orang-orang setelah tabi'in, baik berupa perkataan atau perbuatan. Masya Allah. Maqtu' ini wazannya apa Mas? Maf'ulun. Maf'ulun. Dari fi'il madinya qata'a. Ya betul. Qata'a yaqta'u. Kemudian ada istilah yang hampir sama dengan maqtu' itu apa? Belum ada, alhamdulillah. Berarti nggak ada kebingungan. Berarti belum ada. Lanjut aja Mas. Nunggu sampai ada dulu nanti. Amsilah contoh. Amsilah yang al-awwalu al-maqtu'ul qawli. Ini ada maqtu' al-qawli, qaulul Hasanil Basri fi salati khalfal mubtadi' salli wa alaihi bid'atuhu. Ini perkataan Hasan al-Basri dalam salat di belakang pelaku bid'ah ya Ustaz. Maka salatlah di dalamnya mungkin bisa diganti perkataan Hasan al-Basri terkait hukum salat di belakang ahli bid'ah. Mungkin seperti itu Mas.
Nah, ini perkataan Hasan Al-Basri terkait dengan salat di belakang ahli bid'ah. Salli wa alaihi bid'atuhu. Salatlah dan bagi dia kebid'ahannya. Ya, maksudnya kamu boleh sholat di belakangnya. Nanti kalau dia punya bid'ah, dia sendiri yang menanggung kebid'ahannya. Dan sholat kamu sah. Baik, lanjut Mas. Kemudian yang kedua al-maqtu'ul fi'li, yaitu maqtu'ul fi'li qaulu Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir. Ini perkataan Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir. Kana masyrukun yurkha asyitra bainahu wa baina ahlihi wa yuqbilu ala salatihi wa yukhallihim wa dunyahum. Ya wa dunyahum. Ini perkataan beliau ini bahwasanya satu hal yang masyru' ini gimana? Maqtu'ul fi'li, ulangi, maqtu'ul fi'li. Contohnya adalah maqtu'ul fi'li, contohnya adalah perkataan Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir. Dia mengatakan satu hal yang masruk. Ya, masruk ini nama orang. Tabi'in. Ya. Bahwasanya dia membentangkan pembatas antara dirinya dan keluarganya dan menghadap kepada salatnya, kemudian dan meninggalkan mereka dengan dunia mereka. Ya, maksudnya dulu Imam Masruk, seorang tabi'i, biasa membentangkan, nah kalau bahasa kita itu apa ya, korden atau kain yang membatasi antara dirinya dan keluarganya. Kemudian beliau fokus sholat dan meninggalkan keluarganya serta urusan dunia mereka. Allah alam tentunya setelah beliau menunaikan hak-hak keluarganya. Ya. Mungkin juga ketika sholat malam, keluarganya sudah tidur, ya sudah beliau fokus sholat. Karena tidak mungkin seorang ulama mengurangi hak-hak orang yang memiliki hak atasnya. Wallahu a'lam. Baik Mas. Lanjut Mas. Jadi penasaran yang maktu tadi Ustaz? Ya. Ada yang mirip Ustaz ya, maktu. Sudah, kalau belum ada nanti aja Mas. Ini ketemu kok insya Allah. Kemudian yang ke-8, wal musnadul muttasilul isnadi min rawiyat min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Hadis musnad itu bersambung sanadnya dari perawi sampai ke al-mustafa Nabi Muhammad wa lam yabin, tidak terputus. Al-musnadu bi dhammil mimi wa fathun nuni huwa al-hadithul marfu'ul muttasilu sanadan. Hadis musnad ini dengan didombahkannya mim dan difathahkan nunnya adalah hadis marfu yang bersambung sanadnya. Wa qad yuradu bihi fi ghairi hadzal mawdi'i ma'nan akhar wa huwa kullu kitabin jumi'at fihi marwiyatu kulli sahabi ala hiddatin. Ka musnadil imami Ahmad bin Hanbali rahimahullahu, lakinnal muradu huna huwa ta'riful awwali. Sungguhnya yang dimaksudkan dengannya di selain tempat ini adalah makna yang lain, yaitu yuradu. Qad kemudian fi'il mudhari' itu secara makna adalah terkadang. Dan terkadang yang dimaksud dengan musnad itu, maksudnya yang dimaksud dengan musnad di tempat lain adalah dan terkadang yang dimaksud musnad di tempat lain makna selain yang kita sebutkan ini tadi. Maknanya di sana adalah, ini kullu kitabin, semua kitab yang metode penulisannya adalah dengan mengumpulkan seluruh riwayat seorang sahabat dijadikan satu
sahabat Abu Bakar semuanya, sahabat Umar semuanya hadis yang disebutkan, hadis sahabatnya Abu Hurairah misalkan 2000 hadis atau 4000 hadis ya semuanya Abu Hurairah semuanya dulu. Ya sahabat Ibunda Aisyah 1000-an hadis ya semuanya dulu. Itu maksudnya kitab musnad. Contohnya adalah musnad Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Lakin al-murad huna huwa ta'riful awal. Tapi yang dimaksud Syekh Baikuni ya, dalam wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatal mustafa walam yapin adalah makna yang pertama, yaitu hadis marfu al-muttasil. Kemudian yabin bi fathil ya'i wa kasril wa'i bi makna yanqati'u wa yanfasilu. Makna dari ini yabin dengan difathahkan ya dan dikasrahkannya ba, dengan yaitu maknanya itu terputus atau yanfasil tidak bersambung. Baik. Pernah tahu ini Mas susunan musnad Imam Ahmad? Belum. Kita coba cek. Baik, ini susunan musnad Imam Ahmad Mas. Yang pertama ini adalah musnad al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Kumpulan hadis-hadis para sahabat yang dijamin masuk surga dulu. Kemudian musnad as-sahabah ba'dal asyarah. Kemudian musnad para sahabat yang selain asyarah mubasysyirin bil jannah. Kemudian musnad ahlul bait ridwanullah alaihim ajmain, musnadnya ahlul bait. Kemudian musnadnya Bani Hashim. Kemudian musnadnya al-muktsirina minas sahabah, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kemudian musnadnya al-makkiyin, para sahabat yang berada di Makkah. Kemudian musnad madaniyin, orang-orang yang di Madinah. Kemudian musnad syamiyin, musnad di negeri Syam. Kemudian awalul musnad al-kufiyin wa awalul musnad al-basriyin. Kemudian musnad al-ansar, sahabat-sahabat orang Ansar. Kemudian tatimatu musnadil ansar, penyempurnaan musnad dari para sahabat yang dari kalangan Ansar. Kemudian ahadis rijal min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin hadis-hadis dari sahabat Nabi yang sedikit. Kemudian al-mulhaq al-mustadrak min musnadil ansari baqiyati khamis asyarah, apa ini? Al-ansar 15 orang, sepertinya gitu. 15 tapi banyak sekali, bukan berarti ya. Allah alam maksudnya apa? Tapi coba kita lihat buka ini al-asyarah mubasyirin terbagi menjadi dua lagi. Musnad al-khulafa ar-rasyidin dan musnad baqiyatul asyarah al-mubasyirin bil jannah. Ya. Di sini ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Abu Muhammad Talha bin Ubaidillah, kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam, kemudian Abu Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, kemudian Abdurrahman ibn Auf, kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah yang namanya Amir. Ini disingkat oleh sebagian ulama Lil Mustafa khairu suhbin nasa'anahumu fi jannatil khuldi nasan zadahum syarafa. Nabi SAW memiliki 10 sahabat yang telah beliau tansis, telah beliau naskan bahwa mereka akan masuk surga. Talhatu, yang pertama adalah Talha bin Ubaidillah. Talhatu wa ibnu Aufin, kemudian Abdurrahman bin Auf. Talhatu wa ibnu Aufin wa Zubairu, kemudian Zubair bin Ibnu Awam, wa Zubairu ila Abi Ubaidata, kemudian Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah ila Abi Ubaidata, wa Sa'dani, kemudian dua Sa'ad yaitu Sa'id bin Zaid
dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini udah 6. Hum Talhatu wa Ibnu Aufin wa Zubairu ila Abi Ubaidah wa Sa'dani wal khulafa. Kemudian para khalifah yang 4. Inilah 10 mubasyirin bil jannah. Disebutkan oleh Imam Suyuti dalam Alfiyah Suyutinya. Ya. Ini Ustaz, orang-orang. berarti misalnya yang di hadis yang Musnad Al-Makiyyin atau Madaniyin misalnya Ustaz, nanti apakah ada ini Ustaz timpang tindih gitu? Apakah kan misalnya sahabat Khulafaur Rasyidin misalnya mereka juga di Mekah atau mereka udah dikecualikan dari yang Musnad yang itu Ustaz? Sudah dikecualikan. Nah, Sudah di sini tidak disebutkan di tempat yang lain. Misalkan Ali kan udah di sini, berarti nggak disebutkan di di Ahlul Bait. Makanya di sini cuma ada Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Aqil bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, sama Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Bani Hashim, Abbas, Fadl, Ubaidillah bin Abbas, Abdullah ibnu Abbas, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ini contoh Musnad Imam Ahmad. Untuk lebih detail, kalau pembahasan Musnad Imam Ahmad itu ada di Yerusalem, yang di Tadwin Sunnah itu Mas dulu itu. Tadwinus Sunnah di mana ya? Nah, di sini nanti ada pembahasan tentang Musnad Imam Ahmad. Kita cek ya. Kitab Maudu'at, kemudian kitab Qarnul Khamis, Sahih Ibnu Hibban, Sunan Nasa'i, Sahih Bukhari, nah, di sini ada yang keempat ini, Mas. Dirasah Mujizah an Musnadil Imam Ahmad. Penelitian ringkas tentang Musnad Imam Ahmad. Tariqatu tartibihi, cara beliau atau metodologi mentartibnya. Kemudian makanatuhu baina kutubus sittah, bagaimana kedudukan Musnad Imam Ahmad itu di antara kutubus sittah. Kemudian adadu ahadithihi, jumlah hadisnya. Kemudian adadus sahabah al-mukharraj lahum fil musnadi, berapa jumlah sahabat yang Imam Ahmad sebutkan. Kemudian syurutul Imam Ahmad fi musnadihi, syarat-syarat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kemudian darajatu ahaditsil musnad, derajat-derajat hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Kemudian aqsamu ahadisil musnadil matbu, aqsam hadis musnad al-matbu, jenis-jenis hadisnya. Kemudian inayatul ulama fil musnad, bagaimana perhatian para ulama dengan kitab Musnad Imam Ahmad ini, siapa yang mensyarah, siapa yang menambah, siapa ya, pokoknya amal-amal ilmi ya yang berkaitan dengan Musnad Imam Ahmad. Ada di situ. Kalau yang di tertib itu Ustaz kan ketika dikelompokkan ada Khulafaur Rasyidin, kemudian ada misalnya Abu Bakar. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar itu penempatannya berdasarkan kategori topik atau dilepas gitu Ustaz? Nah, kalau Imam Ahmad ini dilepas dia, Mas. Jadi nggak punya bab. Yes. Langsung aja. Makanya dulu kalau ada orang yang sudah membaca Musnad Imam Ahmad itu luar biasa. Karena nggak ada kayak gini ya. Nggak ada daftar isinya. Harus dari awal sampai akhir. Nggak bisa nyomot-nyomot gitu, Mas. Nah, dan itu berat ya. Sekarang Ustadz Imam Ahmad aja berapa jilid. Kalau dulu itu yang pakai 6 jilid tapi tulisannya kecil-kecil. Sangat banyak sekali. Ya, wallahu alam. Ada pertanyaan lagi, Mas? Dulu waktu belajar di Madinah itu mempelajari hadis-hadis ini bagaimana, Ustaz? Kan berarti diurutkan dari Bukhari, Muslim terus sampai ke Musnad Imam Ahmad atau gimana, Ustaz?
Kalau di Madinah dulu kita belajarnya itu kutubus sittah saja. Dalam artian kalau dari gambaran umum kita dari Tadwinus Sunnah ini sudah dapat kunci-kuncinya gitu Mas. Kalau mau masuk bisa. Kemudian untuk kebiasaan dengan nama-nama rawi dan lain sebagainya itu dipilihkan hadis-hadis yang namanya dulu tuh ada sebentar, Anda lihatkan di sini. Terus singkatannya Ana nyimpan di sini. Ini ada mukorornya. Ini punya siapa ini? Foto. Mana ya? Atau di email. Itu ada mukorornya. Kita searching. Mukoror. Lupa nama naruhnya di mana ini. Saya ingat Ana pernah Ana upload semua yang ada di apa ini. Ini ringkasan Ana. Itu tercatat semua ya Ustaz ya? Iya, ini ringkasan Ana Mas. Kalau mau ujian Ana cuman belajar di ringkasan Ana ini. Biar efektif belajar. Intinya lupa nama Mas. Berapa Ustaz? Nah, di situ ada mukorornya. Contoh misalkan di sini ya. Contoh mukoror itu Oh ya, antum kapan wisuda Ustaz? gimana Mas? Wisuda? Tanggal 3 besok Mas, insya Allah. Insya Allah. Dekat. Semoga lancar nanti. Insya Allah. Mudah-mudahan lancar.
Nah, di Madinah itu ada tausif muqarrar ruwatul hadis misalkan, atau nanti kutubus sunnah atau tadwinus sunnah atau apa itu nanti ada Mas. Apa aja pelajarannya, bagaimana cara mengajarkan. Misalkan di sini muqaddimatun fi ta'rifi bil isnadi wa ilmu ruwat itu apa maksudnya? Isnad, pengertiannya dan pentingnya. Hmm. Kemudian ilmu ruwat, apa maksudnya? Zuhuruhu, kapan ilmu ruwat itu ada? Kemudian apa fungsinya? Kemudian kapan ilmu ini dituliskan? Kemudian bagaimana para ahli hadis memberikan perhatian terhadap ilmu ini? Contohnya nanti kitab-kitab yang ditulis dalam ilmu ini. Kemudian apalagi misalkan sahabah al-mukthirun, sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kemudian tabaqatus sahabah, kemudian adadus sahabah dan makanatuhum fiddin, kedudukan mereka. Kemudian mauqif ahli sunnah wal jamaah min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mauqif ba'dul furuq al mukhalafah li ahli sunnah, orang-orang yang menyelisih ahli sunnah. Kemudian kitab Ma'rifatut Tabaqat. Ya, ada pelajaran tentang kitab Ma'rifatut Tabaqat. Kemudian kitab Jarh wa Ta'dil. Kemudian ya maksudnya, hukumnya, kapan atau sejarahnya, kemudian pentingnya, kemudian kitab-kitab yang terkenal apa. Kemudian Tarikh Al-Mudun, kitab-kitab tentang apa namanya, sejarah sebuah kota. Sebagainya. Kitabul Ansab, kitab-kitab yang membahas tentang nasab. Kemudian kitab-kitab Muttafiq wal Muftarik, nama sahabat sama tapi misalkan terus beda, atau namanya sama tapi orangnya beda, hurufnya sama tapi cara bacanya beda, atau yang semisalnya. Kitab wafiat, orang-orang yang meninggal. Jadi banyak kitab-kitab gitu, kita cuma dikasih kunci-kuncinya. Kalau kitab hadis nanti misalkan dari Sahih Bukhari, hadis yang diambil adalah hadis nomor 1, 2, 3, sekian, sekian, sekian. Nah, kitab Sahih Muslim nomor sekian, 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 sekian. Sahih atau Sunan Abu Dawud nomor sekian, 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 sekian. Gitu Mas. Cuman diambilkan aja. Jadi kita cuman dikasih kunci-kunci biar biasa ngerti kunci-kuncinya aja. Kalau mau mengembangkan, dia harus mengembangkan sendiri. Makanya universitas itu bisa dibilang tidak menjadikan seseorang sebagai ulama. Tapi kita sendiri kalau mau jadi ya kita harus mengerahkan tenaga lebih lagi untuk itu. Tapi kita udah dikasih nih kunci-kuncinya. Ilmu tafsir, udah dikasih. Nanti kita bahas dari tafsir Ibnu Katsir. Tafsir surat apa? Satu surat penuh. Tafsir surat apa? Satu surat penuh. Jadi nanti kita udah terbiasa. Oh, metodologinya Ibnu Katsir dalam menyusun tafsir tuh kayak gini. Udah terbiasa. Jadi kalau mau mencari itu cepat melihat set langsung sampai tujuan yang kita inginkan. Paling gitu-gitu Mas. Enggak semuanya, enggak cukup itu waktunya. Kalaupun ikut majelis para ulama yang ngasih sanad itu biasanya cuma dibaca cepat sekali. Baca cepat sekali, kita susah kadang ngikutinnya. Cuman gitu aja, nggak dijelaskan, kadang nggak dijelaskan atau sesuatu yang dianggapnya itu kita udah ahli ya, makanya dibaca cepat gitu, paham sendiri, gitu Mas. Ada di harddisk sebenarnya itu muqarrarnya itu. Kalau bahasa kita kurikulumnya itu ada di harddisk sana. Ya, Allah alam. Kita lanjut atau antum ngajarin anak bahasa Inggris sekarang Mas? Pak Ustaz, anak kemampuan bahasa Inggrisnya masih belum bagus Ustaz. Antum merendah terus Mas. Benar Ustaz. Dibandingkan anak antum udah sangat ekspor ini. Insya Allah. Jadi antum itu yang kemarin masukin jurnal jadinya Ustaz ya? Yang mana Mas? Yang tesis itu Ustaz.
Belum mana masukkan jurnal, udah Hana kirimkan tapi nggak tahu terbit apa enggak itu Mas. Kalau kita mau atau antum punya ide nanti masuk jurnal juga boleh tuh Mas, Udah, Ustaz. bisa diringkas lagi, Insya Allah. Wah. Tapi belum mana masukkan ke jurnal, baru setor aja. Hmm. Insyaallah. Ajarin anak bahasa Inggris ya Mas. Ustaz. Tapi ya dasar-dasar soalnya tahunya Ustaz. Dari Anak belajar bahasa Inggris tapi dari Durusulullah, jadi dari bahasa Arabnya. Biar kaidahnya tadarut juga. Kalau langsung besaran nanti bisa Karena dulu pusing. karena dulu di Australia sempat ikut kelas Darussalawah ini karena pengen tahu ini diartikan dalam Inggris apa sih gitu. Cuman nggak selesai Ustaz. Karena udah pulang duluan. Ada temen orang sana Muslim dia jelasin nahu pakai Inggris. Hmm. Jadi otaknya 2 kali kerjanya ini maksudnya apa ini. Ya, tapi seru juga Mas. Kalau Nah, mungkin bahasa Arab udah apa ya, pondasi-pondasinya sudah ada, tinggal mengembangkan, terutama dalam ngomong ya, Ana itu. Kalau baca, nulis, Insya Allah ya sudah dibilang di apa namanya di derajat sudah bisa sedikit gitu. Tapi kalau ngomong memang masih susah. Nah, bisa banyak Ustaz, bisa sedikit. kalau dibandingkan antum Nah, itu bahasa Arabnya bisa banyak. masih sangat kurang Mas. Nah, ini metodenya gimana ya Mas? Metode belajarnya Ustaz. Nah, sebenarnya gini ya, Durusulullah itu kan kalau saya banyak padanan kata yang bisa dipakai. Jadi durus itu kan bisa course, bisa lesson. Jadi Apa Mas? ada juga Antum ini pelan-pelan di kosakata ya Mas. Soalnya Ana harus menirukan kata itu dan butuh waktu yang cukup lama untuk melatihnya. sama. Jadi ya course kalau durus itu course. Kalau Course, mau udah benar belum? Course, course course ya. Nah, Ustaz, itu bagus Ustaz. Lughatul Arabiyyah, Arabic language. Kadang kalau lihat itu language-nya nggak dipakai. Jadi Arabic course gitu atau English course gitu. Kan orang nggak bilang English language course. Jadi udah tahu pasti English atau Arabic. Sip. Jadi Arabic Berarti uh, Arabic Arabic course course. Cuman atau yang itu lesson in Arabic language. Lesson bisa juga lesson in Arabic language. lesson itu lesson. S-nya Lesson pakai pakai sin ya, Mas. double noun lesson lesson For Arabic language. course in Arabic language. Bahasa bahasa ana didengar orang Inggris sudah paham belum, Mas? Udah, insya Allah Ustaz. Lagi Ustaz. Eh, lesson lesson for Arabic language. Ya, lesson in Arabic language. Oh, lesson in Arabic language. Nah, Ustaz. Lesson ya. Lesson. Lesson. Jadi itu Lesson. kalau di bahasa Inggris itu ada sama kayak Arab juga ada panjang pendeknya, Ustaz. Lesson. Jadi ada yang kita tekankan lesson. Lesson in Arabic. Arabic. Arabic gitu. Arabic. A-nya yang Arabic. panjang. A-nya Iya, ditekankan. Arabic. Iya, Arabic language. Lesson. Lesson in Arabic. Language. Nah, kalau mau pakai language. A-nya itu bacanya gimana, Mas? Arabic. Arabic, ya. Arabic. Arabic language. Lesson in Arabic language. Language. Malu anak Ustaz ngajar bahasa Inggris, Ustaz. Karena belum bagus Ustaz bahasa Inggrisnya, Ustaz. Belum pernah. Anak kemarin ujian TOEFL bahasa Inggris cuma dapat 420 Mas, jadi nggak lulus anak kan. Udah tinggi lumayan Ustaz. Dulu sempat kapan ya tes itu cuma 385 Ustaz. Insya Allah. Tapi habis itu ya belajar sembuh-sembuh gitu ya, insya Allah bisa sih.
Ana tuh mungkin untuk kosakata juga sudah dibilang punya dasar sedikit-sedikit. Tapi kalau bacanya nggak tahu Mas. Ini Nah, dibaca apa itu nggak tahu. Kadang susah bacanya. Seperti tadi, lesson in Arabic language. Kalau nggak dikasih tahu kan, bacanya liaison kan. rasanya itu 420 Oke. udah kayak gitu. Li ghairin natiqina biha di bahasa Inggrisnya apa Mas? Li itu for gitu bisa For ghairin natiqin nabiha. Ini untuk orang yang enggak kalau kita artikan bahasa Indonesianya untuk selain orang yang ini ya Sat, mengucapkannya. ya maksudnya buat orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab Mm-mm. mudahnya. Ya, itu udah benar atau foreigner atau we can say non-Arabic for Hmm. for non-Arabic people atau for ya non-Arabic aja cukup sih atau for foreigner juga udah bagus. Foreign itu dibacanya foreigner ya Mas. Foreigner ya foreigner. For ada Foreigner. i-nya. G-nya nggak dibaca foreigner, jadi nggak dibaca G-nya, di foreigner. 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 Itu pada er-nya, ada er-nya di belakang. Ya foreigner. Ya Berarti foreign ada er gitu ya Mas. foreigner. Foreigner. Ya, Hmm. foreigner. Oke. Atau for Non-Arabic. foreigner. Ya non-Arab. Ya. Non-Arab, non-Arabic. Karena kurang Arabic ya. Ini kaidahnya untuk G-nya hilang itu kaidah yang selalu bisa dipakai atau terkadang di sini dipakai, di sana nggak dipakai gitu Mas. Yang G tadi Sat ya. Kebanyakan kayaknya apa ya bisa ambil contoh yang lainnya. Kebanyakan itu kalau udah ketemu gitu G sama N itu nggak dibaca. Atau misalnya Hmm, kayak seperti di awal ada dua huruf kalau kita apa nyebutnya Ustaz ya selain konsonan itu kan ada a i u e o selain non konsonan ya berarti misalnya kita mau bilang ada bahasa Inggrisnya pisau misalnya kan pisau. tulisannya kenif nah, Ya, nah tatkala diawali dua huruf non konsonal ya ana salah kalau ya terbaik ada kn maka k yang di awal nggak dibaca jadi nif 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 bacanya. nif Oh, nggak dibaca. nif. Oke, Nah, bacanya nif. apalagi misalnya lutut keni, berarti ni gitu, nggak dibaca k-nya. Jadi ada Ni. silent, ya Hmm, ada silent letters di situ, silent letter. silent letter ya. Huruf Tergantung yang juga tidak saya dibaca. tergantung kadang kalau di negara yang beda-beda pronunciation mereka tuh beda-beda Ustaz. Kalau misalnya kalau di Australia itu mereka R-nya nggak kedengaran. Misalnya air gitu ya, Hmm. mereka akan bilang water, water. Wota. Wota, nggak ada R-nya. Wota. Wota, wota. Nah, kalau misalnya yang Anda tahu di US itu, ini artinya water, water gitu. Jadi R-nya masih kedengeran. Water. 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 Wota. Wah, Water. kalau water. Kalau di Itu kayak di kalau Arab itu jadi ini Mas, apa seperti miyah. Miyah itu kan air juga ya. ya, Miyah. Ada yang baca moya. oh ya, Insya Allah. Di moya moya. Indaka moya gitu. Tulisannya Nah, miyah kan. nah, Miyah jadi Kalau moya. kalau saran Anda Ustadz, kalau untuk mau belajar bahasa Inggris, difokusin aja Ustadz. Belajarnya mau belajar apa TOEFL atau IELTS gitu, karena nanti bisa dipakai. Kalau Hmm. kalau yang Anda sarankan, kalau misalnya untuk hari ini, kayaknya IELTS lebih 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 familiar dan lebih banyak gunanya. Apa Mas bahasanya? Belajar IELTS, apa? IELTS, IELTS. ILTS. Nah, Ustadz, itu Anda ada bahan belajarnya nanti kalau untuk mau nanti Anda bisa share. Wah, siap Mas, Ana siap diajari. Enggak, Ustadz. Belajar sendiri, Ustadz. Nanti salah baca gimana ya nanti? Itu
itu kan ada sama kayak Lufo sih, lebih kurang ada listening, reading, Oh, itu ada ada audionya juga ya, Mas? audio juga Ustaz. Masya Allah, siap, siap, siap. Nah, Ustaz. Nanti Anda tinggal setoran aja. Mas, Nah, setoran ngomong, Mas, gitu ya. Ustaz. Ya mulai introduction diri dulu Ustaz, misalnya gitu kan bisa. Nanti conversation sehari-hari gitu boleh. Conversation, introduction, type. Biar Anda lebih familiar dengan kosakatanya. Nanti jadi Ustadz internasional, Ustadz bisa ceramah di mana-mana nanti. Allah, Insya Allah. Setidaknya biar referensi ilmu itu semakin bertambah, Mas. Insya Allah ya, benar Ustadz. Itu Anda merasakan banget nih, belajar, orang yang serius belajar, kayaknya mereka bakal belajari dulu deh bahasanya. Anda ingat kisahnya Pak Habibie itu ya, Anda yang motivasi Anda juga tuh. Jadi beliau waktu umur berapa? 17 dia ke mana? Ke Jerman. Itu belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, itu udah kuasai banget. Kemudian Hmm, dia mencobakan banyak pertanyaan-pertanyaan di kepalanya tentang ini bagaimana ya proses mekanismenya penerbangan ini, aerodinamiknya seperti apa. Nggak ada di buku bahasa Inggris, nggak ada di buku Jerman, tapi adanya di buku bahasa Belanda. Dia belajar bahasa Belanda, Pak Habibie itu. Kemudian ada lagi sesuatu ilmu yang dia cerita apa. Kemudian dia belajar, kalau salah saya salah belajar Prancis kayaknya waktu itu. Jadi dia bisa banyak bahasa karena ada dorongan tadi keseriusan untuk mencari ilmu. Jadi itu. Masya Allah, Masya Allah. Itu aja bahasa Arab, bahasa Inggris aja udah belepotan. Otaknya udah panas kan. Bahasa itu sebenarnya tinggal di ini aja ya, Mas. Apa namanya? Belajar satu bahasa, tahu konsepnya, yang lainnya ngikutin konsep itu sebenarnya. Dan banyak dipraktekkan. Iya, Masya Allah. Nih, Nef. Nah, apa? Nif ya, Mas tadi. Nif. Ni. Water. Water. Water, ya water. Ya gitu Ustaz. Ya, ini satu Kalau halaman aja di udah lama ya, Mas. Untuk sini. Masya Allah. uh, Baik. Satu lagi lah, Mas. Satu halaman lagi, Mas. ya Ustaz. Biar kosakatanya tambah. Baitun. Bacanya, aku ngertinya house. Ini udah benar tuh belum, Mas? Bisa Ustaz. House ya. House. This is house. House. This is a mosque. Mosque. Mosque itu apa? Mosque gitu ya. Mosque. Hmm, Ya i, mosque. UE ini tidak dibaca ya, Mas. Mosque Ya. Mosque. it, itu pakainya mosque pakai kaf atau pakai kof itu, Mas? Pakai kaf Ustaz. Mosque. Masya Allah pakai kaf ini. Ada Karena yang mirip nanti mosquito. mm, Itu kan artinya nyamuk Ustaz. apa mosquito, Mas? Mosquito ya. Tulisannya Apa mosquito. mosquito Mosquito. mosquito mosquito. Kalau ini tapi kadang kalau Oke. udah di orang yang udah familiar dengan masjid, kita bilang masjid di luar negeri juga orang paham sih Ustaz. Masjid. Mosque. Tayyib. This is a mosque. Door. Kemudian hadza babun. This is a door. Door ya. Gimana Door. doornya, Mas? Door. Do Gimana nih? Door. Do Door. Jadi R-nya tuh apa ya, lidah kita kayak kelipet ke atas itu door. Gitu. masih susah. Door. 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 This is Door. a book, This is a book. This is a pen, book. And this is a pen. This and is a key. key. Key ya. Key itu key. Key-nya pakai kof ya, Mas? Key. Key pakai cuff ya, Ustaz. Key. Aja Key. ya. Key. This is a table. Ustaz. Table. This is a table. This is sarir itu apa ya? Ranjang. Bed. Bed. Ya, kita bisa. This is a bed. Bed. Bedroom kalau ruangannya. Kemudian haza kursiyun. This is a chair. Chair. Ya. Nah, Ustaz. Insyaallah. Chair. Chair itu berarti pakai e aja ya. Chair gitu, Mas. Ya, chair. Ya. Chair. This is a chair. Baik. Seru. This is a house. This is a mosque.
This is a door. This is a book. This is a pen. This is a key. This is a table. This is a bed. This is a chair. Insyaallah. Oke Mas, insya Allah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah Mas. Ini kelasnya luar biasa ini. Hadis, bahasa Arab, bahasa Inggris. Insya Allah, insya Allah. Jadi Ana teringat Zaid bin Thabit itu ketika belajar bahasa apa itu Mas? Bahasa Romawi atau Yunani itu, yang atau bahasa Ibrani ya, bahasa Ibrani hanya dalam waktu kurang dari 20 hari itu kan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Gimana kecerdasannya. Dan masing-masing punya, para sahabat Nabi itu punya kecerdasan masing-masing dan punya kemampuan masing-masing. Dan tidak saling disalahkan, tapi saling digunakan di titik terpentingnya. Zaid bin Thabit sebagai ahli ilmu, ya jadi ahli ilmu. Khalid bin Walid jadinya strategi perang, ya jadi strategi perang. Yang ini jadinya di pemerintahan, ya di pemerintahan. Yang itu jadinya di prajurit, ya jadi prajurit. Masya Allah. Nabi punya orang-orang khusus dan lengkap di sekitarnya. Masya Allah. Nah, kita yang dimudahkan di ilmu ya kita harus jadi orang yang berilmu dengan ilmu yang termaksimal, Mas. Insyaallah, Ustaz. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, Mas. Atau kalau ada waktu lagi mungkin Anda perlu waktu tambahan untuk belajar bahasa Inggris nanti, Mas. Boleh, Ustaz. Nanti dijadwalkan, insyaallah. Insyaallah. Nanti kemudian materinya ditunggu ya, Mas. Nah, Ustaz. Anda kirim ke email. Ya, siap, Mas. Mungkin gitu dulu, Mas. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Juga jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.